Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasniar, guru UPTD SD Negeri 27 Parepare, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Tadulako Palu dengan nomor induk mahasiswa A61121170. Hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja. Adapun uji kinerja saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kegiatan belajar kita setiap harinya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu orang pimpin doa dulu. Ya, Saya ya silakan Mandala pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pahaman yang baik. Amin. Ya, terima kasih Namandala sudah pimpin temannya berdoa. Sudah mengisi link absen hari ini? Sudah. Ya, jangan lupa ya setiap hari untuk mengisi link daftar hadirnya. Oke. Nah, sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, Ibu mau lihat ada yang bawa alat tulisnya kalau memang sudah siap. Nah, bukunya, buku tema 2? Ada, Bu. Oke, ada semua. Berarti sudah siap belajar ya? Sudah. Untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tapi dengan penuh semangat. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, mana semangatnya? Ini semangatku. Ini semangatku. Oke, nah sebelum ke pelajaran, Ibu mau tanya dulu siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Mencari informasi dari teks. Ya, mencari informasi dari teks, apalagi? Tangga nada mayor dan minor. Ya, tangga nada mayor dan minor. Apalagi? Akibat
jika tidak ada tanggung jawab dalam masyarakat. Oke. Nah, hari ini Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 kita akan belajar tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Adapun materi kita hari ini ada 2. Yang pertama itu gangguan pernapasan pada manusia dan mencari informasi dari teks bacaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Silakan satu orang baca. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silakan Yesa baca. Setelah guru dan peserta didik mengamati gambar dan teks pada tayangan PPT, peserta didik mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia secara tepat. Setelah guru dan peserta didik mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu mendasari penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia dengan cepat. Setelah guru dan peserta didik membaca teks pada peserta didik mampu mengumpulkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Setelah guru dan peserta didik membaca teks, peserta didik cepat menyajikan informasi dari teks bacaan terkait dengan kenyamanan pertanyaan apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, menggunakan kosakata baku dalam bentuk tabel dengan tepat. Nah, ini yang akan kita capai pada hari ini, yang akan kalian ketahui. Nah, perhatikan gambar ini. Ayo semua mengamati gambar. Gambar apakah yang terlihat? Ayo berikan terhadap gambar. Ya, silakan Isna. Banyak kendaraan mengeluarkan asap. Ya, banyak kendaraan mengeluarkan asap. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Mandala. Ada kendaraan mengeluarkan asap. Ya, ada di sini beberapa kendaraan yang mengeluarkan asap. Siapa lagi? Ada 3. Saya, Bu. Ya, Aulia. Udara yang kotor. Udara yang kotor. Siapa lagi? Siapa? Samit? Ada 3 orang anak yang pulang dari sekolah. Ya, ada 3 anak yang pulang dari sekolah. Siapa lagi? Ibu. Andi Nurherani, ya silahkan. Anak-anak sedang menutup hidung. Ya, anak-anak menutup hidungnya. Siapa lagi? Ibu. Ya, Yesa lagi. Mengeluarkan asap. Ya, ada kendaraan yang mengeluarkan asap. Nah, ya semua jawabannya sudah betul. Nah, di sini ada pencemaran udara karena udara tercampur dengan gas-gas kendaraan bermotor. Nah, apa yang dialami pada ketiga anak tersebut? Menghirup udara kotor. Ya, Aulia. Apa Aulia? Menutup hidung. Ya, menutup hidung. Siapa lagi? Saya, Ya, Bu. Isna. Menghirup udara kotor. Ya, menghirup udara kotor. Nah,
di sini mereka itu menghirup udara kotor yang akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan manusia. Nah, jika kita terlalu sering menghirup udara yang kotor, pasti kesehatan kita akan terganggu. Nah, kita ke materi gangguan pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar ini. Nah, mereka sedang apa? Sedang belajar. Ya, mereka sedang belajar di mana? Di bawah pohon. Di bawah pohon. Bagaimana suasananya di bawah pohon? Sejuk. Ya, otomatis terasa sejuk kan. Nah, udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung racun dan bibit penyakit. Jika udara yang kita hirup adalah udara kotor, maka otomatis pernapasan kita akan terganggu. Di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya gangguan pada pernapasan. Faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan itu ada 3. Yang pertama ada karena faktor fisik. Yang kedua ada faktor penyakit. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Kita bahas satu-satu ya. Faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan influenza. Ya. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya. Tuberkulosis. TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Bronkitis, penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Ya. Pneumonia disebabkan oleh bakteri. COVID-19 disebabkan oleh virus. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Kanker paru-paru di pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Di sini ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang pertama itu ada influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, penyakit ini mudah menyebar melalui udara. Yang kedua itu ada tuberkulosis atau TB, atau yang sering kita kenal itu adalah TBC. Nah, TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dapat juga ditularkan melalui udara. Yang ketiga ada flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Nah, awalnya penyakit ini hanya terjangkit sama unggas, tapi karena adanya perubahan genetik, ini juga bisa menjangkit manusia. Nah, penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya ada bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Kemudian pneumonia atau disebut juga dengan radang paru-paru, disebabkan oleh bakteri. Nah, COVID-19. Nah, ini yang terjadi pada sebagian besar negara di dunia. Nah, penyakit COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Siapa yang tahu bagaimana cara penularannya? Ada yang tahu?
Nah, cara penularan COVID ya Isna Tidak menjaga jarak. ya tidak menjaga jarak, apalagi Tidak memakai masker. Tangan. ya tidak memakai masker. Nah, perhatikan COVID-19 ini dapat menjangkit seseorang apabila dia menghirup droplet orang yang terkena penyakit COVID-19. Makanya kita disuruh sering memakai masker. Nah, apalagi yang dapat menyebabkan COVID-19? Ada faktor jika kita sudah memegang air liur atau droplet, percikan air liur orang yang terkena penyakit corona. Kemudian kita memegang mata, memegang mulut atau hidung, otomatis kita akan terjangkit. Makanya kita disuruh sering-sering cuci tangan. Kemudian bagaimana lagi jika kita selalu berkerumun atau kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang terjangkit penyakit corona, makanya kita disuruh jaga jarak. Nah, selanjutnya ada penyakit asma. Ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Kemudian ada kanker paru-paru. Pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Oke, sampai di sini sudah dipaham faktor penyakit? Sudah. Nah, yang ketiga ini ada faktor lingkungan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok itu dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Makanya di lingkungan kita usahakan melakukan penghijauan. Bagaimana caranya? Menanam tanaman. Oke, kita tepuk COVID. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Tepuk hand sanitizer, cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Tepuk jaga jarak. Berdekatan no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja.
Nah, tadi kita sudah belajar tentang gangguan pernapasan. Nah, dari sana kita mendapatkan informasi mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita lanjut mencari informasi dari teks. Nah, informasi penting dari teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Untuk mendapat informasi penting, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Informasi dari teks dapat ditemukan dengan membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang akan kita gunakan untuk mendapatkan informasi di sini ada 7. Yang pertama itu apa? Nah, kata tanya apa ini menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian kata tanya di mana ini fungsinya untuk menunjukkan penjelasan tempat. Kemudian kata tanya kapan, ini fungsinya untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa untuk menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian kata tanya mengapa menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Selanjutnya kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Nah, kemudian kata tanya berapa ini digunakan untuk menunjukkan jumlah atau banyaknya suatu benda. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Membaca. Nah, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, silahkan Samit. Sistem pernapasan pada burung hampir sama dengan pernapasan manusia. Oksigen dihirup dan masuk ke dalam organ pernapasan burung. Organ pernapasan burung adalah paru-paru. Burung juga memiliki organ pernapasan yang disebut pundi-pundi udara. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara saat terbang. Burung tidak melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara langsung, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Sini kita akan mencari informasi penting dari teks bacaan yang kita baca. Yuk kita sama-sama mencari informasi penting dengan membuat daftar pertanyaan. Kita menggunakan tabel. Nah, di sini sudah ada daftar pertanyaan tentang organ pernapasan burung. Nah, di sini yang digunakan ada 3 kata tanya. Di sini ada 4 pertanyaan dengan 2 kata tanya apa. Nah, dari daftar pertanyaan ini kita dapat mengetahui informasi penting dari bacaan organ pernapasan burung. Nah, sekarang Ibu akan bagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ada Isna dengan anggotanya Mandala dan Yesa. Kemudian kelompok kedua ada Samit, Aulia, dan Andi Nurherani. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya. Nah, LKPD-nya sudah di-print. Coba tunjukkan semua LKPD-nya. Yesa, Mandala ada LKPD-nya? Oke, nah kita buka. Perhatikan halaman depan.
Tulis nama kelompok yang tadi Bu sebut, kelompok 1, nama anggotanya siapa, kelompok 2 juga anggotanya siapa, silahkan ditulis. Kemudian langkah kegiatan 1, teks faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, dari teks ini kalian membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Nah, kemudian tulis hasil diskusi kalian di tempat yang telah disediakan. Yang selanjutnya pada kegiatan 2, baca teks Full Desa Kelantaran Jerebu. Dapatkan informasi dari teks ini dengan mencari pertanyaan beserta jawaban dengan menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Isna, Mandala, sama Yesa. Silakan join. Kemudian kelompok 2, Andi Nurherani, Aulia, Samit. Silakan join. Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya tentang kegiatan 1 dan kegiatan 2. Bagaimana kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan? Guru, boleh ditulis di buku jawabannya? Ya, boleh. Kalau sudah ditulis di buku, nanti pindahkan di LKPD-nya ya. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang setiap kelompok menyiapkan hasil kegiatan kelompoknya. Caranya bagaimana? Boleh mengirimkan chat pribadi Ibu, kirim hasilnya. Nanti kita tampilkan supaya dilihat bentuk bagannya sama semua temannya. Begitupun dengan tabel daftar pertanyaan yang telah kalian buat. Silakan dikirim, komentari oleh temannya. Sudah siap? Sudah. Kalau begitu sekarang kita mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya ya. Yang lain perhatikan. Bagan penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik yaitu cacat bawaan, adanya kelainan alat pernapasan. Kedua, faktor penyakit. Penyakit itu flu, asma, dan COVID-19. Ketiga, faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang kotor, asap rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan. Bagaimana kelompok 2? Apa komentarnya? Hampir sama. Oh iya, berarti tidak ada komentar dari sini. Kata tanya, apa? Pertanyaan, apa penyebab asap Riau? Jawaban, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kata tanya, siapa? Pertanyaan, siapa yang terdampak asap kebakaran hutan? Jawaban, yang terdampak asap kebakaran hutan adalah masyarakat Pekanbaru dan Riau. Kata tanya di mana? Pertanyaan, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawaban, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Katanya, mengapa? Pertanyaan, mengapa asap dapat muncul? Jawaban, asap dapat muncul karena adanya kebakaran lahan di Sumatera Selatan dan Jambi. Kata tanya, bagaimana? Pertanyaan, bagaimana keadaan wilayah Riau saat ini? Jawaban, untuk sementara keadaan wilayah Riau saat ini tidak layak huni. Ya, daftar pertanyaan
Yang dibuat oleh kelompok 1 sudah betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Adanya kelainan alat pernapasan. Penyakit influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Oke. Pertanyaan di mana angin membawa asap kebakaran lahan? Jawaban dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Mengapa? Pria 34 tahun itu membayang keluarganya ke luar kota karena khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil. Di mana Asep mengungsi ke tempat anaknya di kota Bukit Tinggi. Kapan sekolah di Pekanbaru diliburkan? Jawaban sejak awal September. Berapa? Nilai indeks pencemaran udara di Riau mencapai? Jawaban indeks pencemaran udara di Riau mencapai 110 ppm. Semua jawaban, pertanyaan dan jawaban serta kata tanya yang digunakan itu sudah tepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas di aplikasi Quizzes. Silakan buka chatnya, kemudian klik dan kerjakan tugas dimulai dari sekarang. Ingat, tulis nama lengkapnya ya. Kerjakan dimulai dari sekarang. Nanti ada daftarnya, Ibu akan bagikan nanti ya, setelah kita belajar melalui Zoom ini. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu ada 7 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa contoh penyakit gangguan pernapasan COVID, flu, asma, dan TB. Ya, yang lain ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan Aulia. Kesimpulan pelajaran ini yaitu udara bersih untuk pernapasan. Udara kotor dapat menyebabkan penyakit. Menggunakan kata tanya dalam bacaan teks. Ya. Ya, oke. Kesimpulannya pada hari ini yaitu gangguan pernapasan pada manusia disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor fisik, yang mana itu faktor fisik seperti bawaan dari lahir, ataukah lahir prematur, kemudian faktor penyakit. Nah, ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti COVID, asma, TB atau TBC, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan, yang mana ini faktor lingkungan seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan sebagainya. Kemudian informasi
penting dari teks dapat kita temukan dengan membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ada 7 tadi kata tanya. Ya, itulah tadi pelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua yang telah menyelesaikan tugas kita pada hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Kalau bagus 2 jempol ke atas, kalau kurang bagus 2 jempol ke bawah. Oke, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Bagus. Bagus. Oke, untuk pelajaran kita besok, silakan baca bukunya. Pembelajaran 2 masih tetap di tema 2, subtema 2. Materi kita untuk besok itu penyakit pada organ pernapasan. Kemudian ada properti tari dan tetap masih mencari informasi dari teks. Ibu mau mengingatkan dulu ya. Untuk tetap jaga kesehatan, tetap ingat pesan Ibu dengan cara cuci tangan. Apalagi pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Keluar jika hanya sangat-sangat perlu. Sebelum kita meninggalkan room ini, kita baca doa dulu ya. Silahkan Namandala pimpin temannya baca doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.